Saya mau memperingati Nuzulul Quran, Pak. Kapan sebaiknya itu Bapak sempat untuk mohon diagendakan dulu. Itu pertama. Yang kedua ini tadi tentang bukti kecintaan, minta sakinah mawaddah warahmah kok belum dikasih, minta kaya raya kok belum dikasih, cita-cita kok tidak cocok, tidak sesuai. Lah, di manakah bukti kasih sayangnya Allah itu? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu nanti pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dia tanya yang tanya Pak itu apa yang tanya ini? Pak, ini saya mau tanya melengkapi pertanyaan suami saya ini. Karena kompak. Iya, biar kelihatannya kok koyone, kok bareng gitu loh Pak, koyone tapi. Ini kan Pak, pertanyaan saya tuh tentang kalau Allah bersifat Ar-Rahman, berarti semua kan baik yang buruk maupun yang baik atau buruk, yang beriman atau bertakwa dikasih semua. Nah, perwujudan ini loh nyokot tak lulu sama ini benar-benarnya tak kasih dengan penuh kasih sayang itu yang membedakan itu gimana tuh Pak? Misalkan ini loh, tak kayak foto-foto harta banyak no, waktu tak kayak banyak. Ini yang membedakan, yang benar-benar ini toko tak kayak no itu bersifat ngeluh-ngeluh sama ini yang tak kasihnya benar-benar tak kasih satu, benar-benar kamu itu bagus buat kamu gitu Pak. Terima kasih. Begitu pertanyaannya Pak. Ya. Mic-nya. Nah. Nek diperpanjangnya berarti ya nganu dong. Honornya tambah. Ini bukti kasih sayang Allah, kemudian bukti Ar-Rahman, Ar-Rahim kepada manusia ini mudah. Ini dua pertanyaan dari yang satu ya. Ini kuncinya ada di mana? Ada bersyukur Bu. Nah inilah. Coba ibu kok memandang, wah Pak Hita kayak mohon maaf ya, ibu memandang Pak Kiai Slamet memandang Pak Hita ini kok motornya akeh, rumahnya akeh dan sebagainya. Ibu kan tidak tahu apakah saya itu bersyukur apa enggak, apakah diberi suatu harta seperti itu tuh saya tuh bahagia apa enggak? No, belum tentu saya tuh bahagia. Jadi kalau Bapak dan Ibu melihat, kayak Pak tuh gimana kok? Aduh, gawa koran, ngeterke dengan senyum, dengan ikhlas, dengan bahagia. Harganya hanya 100.000, 4 eksemplar. Beliaunya jalan dengan penuh dengan ikhlas ya, inilah. Ini dia bahagia sekali Bu. Inilah kunci antara pemberian tadi yang kayak Ar-Rahman Ar-Rahim, kemudian bukti kasih sayang Allah ya seperti itu. Belum tentu loh Pak. Ini Pak Slamet, ya Allah beliau saya mobil Impala apa mobil Apollo ya kan, rumah apartemen terus terah dikasih. Jenengan itu bahagia itu belum tentu loh, belum tentu. Ya itu kuncinya ada di bersyukur tadi. Dikasih sedikit, loh aku dikasih sedikit. Lah kok Pak Mbak Ridwan dikaya-kaya. Loh lain, belum tentu Mbak Ridwan dikaya-kaya itu senang. Ini saya paling hanya sesaat. Tapi kalau kita diberi sedikit, tapi kita bersyukur ya Allah, akan memberikan rezeki aku, rezeki kami berupa kesehatan, kebahagiaan, harta yang enggak melimpah ya, harta yang supilir ngalir terus. Ya alhamdulillah ya Allah, itu kebahagiaan luar biasa itu. Ya. Oh, ya aku duwe kok terkai ngerti ndungun dikai mobil Impala, kok putrane ana sing loro, ana sing ono stres, ono sing permasalahannya banyak lah. Nah itulah tentunya Allah akan melaksanakan, ada memberikan pada kita sebijaksana mungkin sesuai dengan kondisi jamaahnya. Karena itu ya Bapak dan Ibu ini dua orang ini memang aku ya kalau sentimen banget. Takonnya bodoh yang kedua ya wes booking modul Quran barang.
Tapi saya nanti masalah booking nuzul Quran itu kan Pak, tergantung nanti tarifnya berapa dulu ya. Kalau misalnya nggak cocok ya saya cabut saya kirain saja. Ya, berikutnya monggo ya dari Bapak. Jangan yang angel-angel loh ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz dulu di sini. Kita semua tanya, ketika Ar-Rahman atau penyayang ya. Saya mau tanya, sakit itu termasuk ketika orang berita padahal kita sakit ya Allah sudah sembuhkan saya. Tapi ini padahal sakit itu lama harusnya senang Pak. Nah itu ya Pak penjelasannya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mumpung ada Ustaz baru namanya ya. Sebenarnya bukan Ustaz baru, Ustaz lama, cuma baru tampil. Makanya kontraknya banyak yang datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai kasih sayang Allah, banyak orang yang merasa menderita. Karena dia merasa menderita, sebetulnya kalau dia bisa memahami penderitaan itu juga salah satu bentuk kasih sayang Allah. Karena dia tidak tahu saja. Kita ingat cerita Nabi Khidir ya, Nabi Musa ya, masuk Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Karena pemahaman Nabi Musa itu kan pendek. Mungkin sama kasusnya dengan orang-orang yang merasa menderita karena tidak mendapat kasih sayang Allah itu, dia merasa kenapa apa yang saya minta, apa yang saya cuma pengen cukup saja, cukup aja nggak tercapai. Apakah ini keluhan seperti ini? Bagaimana menjelaskan pada orang seperti ini mengenai kasih sayang Allah itu? Karena kalau bagi orang yang sudah memahami penderitaan itu juga sebetulnya bentuk kasih sayang Allah. Orang yang merasa menderita itu karena tidak tahu apa hikmah dari penderitaan yang sedang dialami. Karena hidup ini kan sebenarnya ujian. Kalau menurut pemahaman yang lebih dalam. Jadi mohon dijelaskan Pak Ustaz bagaimana menjelaskan kepada orang-orang yang merasa hidupnya itu susah dalam kaitannya dengan kasih sayang Allah. Terima kasih. Kalau jawabannya memuaskan nanti bisa dikontrak Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dulu. Sebetulnya kalau pertanyaannya Pak Nur itu sudah dijawab sendiri oleh beliaunya. Sebetulnya ya, tapi nggak apa-apa nanti akan saya tegaskan. Kalau masalah dari yang Pak Mar sakit, ya Allah, ini kan sudah kita sering bahwa sakit di dunia ini akan mengurangi sakit kita di akhirat nanti, Pak. Jadi harus kita bersyukur. Ini pun sebuah artinya itu pelipur lara atau untuk hiburan bagi yang sakit. Jadinya ini multifungsi ya, kata-kata hadis itu bahwa yang sakit di dunia ini bisa untuk meringankan sakit kita di akhirat. Ya kalau saya disuruh sakit ya kok akhirat kono ki mengurangi, enggak lah, aku mau bebas, saya sehat saja tapi nanti di akhirat juga sehat. Nah gitu loh Pak. Setuju apa enggak? Ya setuju. Memang kita itu memang kata-kata yang manis, kata-kata pelipur lara supaya manusia itu tidak merasa teraniaya kok saya itu sakit terus, ya Allah saya itu sudah berdoa sampai meniran ibaratnya kok masih sakit ya itu wis kowe iki nganu leh kowe iki kudu ditahan-tahan iki iso ngurangi lara rusuk ya seperti itu ya. Kembali tadi lah kelura nang kene sehat nang akhirat lara ya boten. Nang kene sehat, nah kalau sehat, nah kalau mlebu swarga, ngoten ta? Pamat. Kemudian untuk Pak Nur ini memang hikmah kasih sayang Allah ini sangat luar biasa. Ini juga sudah saya sampaikan kepada para jamaah yang awal tadi bahwa kasih sayang Allah yang kita rindukan, ya kasih sayang Allah itu apapun bentuknya yang diberikan kepada kita itu adalah namanya given. Allah telah memberikan. Kalau di dalam agama apa Pak ya? Kodrat Pak ya? Kodrat apa Pak ya? Udah kamu begini, nah, tinggal kita saja nanti bagaimana tadi kembali lagi mensyukuri dan akan
mengimplementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga insya Allah nanti misalnya kasih sayang ini akan diberikan pada kita itu dalam bentuk bermacam-macam, Pak Nur ya. Misalnya bapak dan ibu bahagia, ya itu kan bagian hasil kasih sayang Allah kepada bapak dan ibu beserta keluarga, bapak dan ibu sehat semuanya gitu. Sehingga bapak dan ibu itu bisa rawuh ke pengajian ini. Nanti kalau pas ada konsumsi juga bisa motong kambing barang kalau misalnya pas nggak puasa ya. Ini adalah kebahagiaan dari Allah, kasih sayang Allah pada kita yang bapak dan ibu berikan pada, diteruskan kepada jamaah lainnya. Memang asik ya kalau kita bicara masalah kasih sayang rahmatul alamin itu luar biasa ya. Dan kita juga sok-sok itu malah saya itu koreksinya gini. Ini sampai saat ini loh ya. Wong Islam itu malah belum ketok ya. Sing bisa memberikan satu amal yang besar, misalnya seperti Bill Gates gitu ya. Orang jelas dia itu non muslim tetapi dia amalnya itu berapa triliun diberikan kepada pusat penelitian ini untuk meneliti ini. Kita terperangah nih. Waduh, Bill Gates non muslim dari mana? Orang muslim yang bisa memberikan bantuan ke pusat-pusat penelitian. Jangan berpikir seperti itu dulu, Pak. Ini Bill Gates seperti itu belum tentu, kita kan belum tentu kuasa Allah ya. Itu belum tentu diterima oleh Allah, belum tentu. Karena Pak, penelitiannya itu justru nanti penelitian yang menyesatkan manusia bisa Pak. Contohnya, bikin misalnya ya, bikin virus COVID ya misalnya ya, seperti itu. Tapi kalau umat muslim, belum, ya ini memang belum saatnya. Karena mungkin nanti di saat Imam Mahdi yang muncul, lah baru nanti kelihatan ini bagaimana bentuk-bentuk amalan umat muslim yang akan diberikan kepada dunia ini sesuai dengan kasih sayang Allah. Seperti itu Pak Nur. Jadi ya mohon maaf apabila kurang jelas, nanti secara pribadi aja Pak, WA atau Japri. Kami menerima permasalahan lewat Japri. Tetapi ya ada tarifnya loh ya kalau tanya ya. Seperti konsultasi dokter spesialis itu loh. Halo dok itu loh. Dok. Seperti itu Pak Nur, Pak Ahmad. Gongnya terakhir tak diterima monggo. Bapak PCN yang terhormat. Ini bertanya, yang pertama adalah indikator orang-orang yang dikasihi Allah dan orang-orang yang tidak dikasihi Allah. Satu. Yang kedua, Mulyono, Fir'aun, Ayub, Qarun, Abu Jahal, Abu Lahab itu mana orang-orang yang dikasihi Allah dan orang-orang yang tidak dikasihi Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini indikator orang yang dikasih Allah. Ini kita tidak usah pusing. Kita mencari contoh. Ya Rasulullah. Inilah indikator Allah yang mengasihi kita dia. Contohnya Rasulullah ini. Rasulullah ini ada orang Rasul yang betul-betul dikasih Allah. Do you understand, Mister? Itu contohnya itu aja. Maka dari itu Rasulullah ini adalah sebagai kiblat kita yang dikasih Allah dan kita menyayangi Rasulullah. Sehingga apa? Klik ini. Kasih sayang Allah yang lewat Rasulullah, kita juga menyayangi Rasulullah. Kita tidak meminta kepada Rasulullah, enggak. Tapi Rasulullah adalah sebagai kiblat, contoh, indikator bagaimana lah yang caranya berbuat, ucapan, ya kan Pak. Terus kemudian attitude-nya, terus perilakunya Rasulullah. Nah itulah yang kita contoh. Itu bagian-bagian daripada ini indikator orang yang dikasihi Allah. Dan nabi-nabi lainnya ya Pak ya, tidak hanya Rasulullah. Nah kalau saya sekarang, contoh indikator orang yang dikasih Allah, contohnya misalnya Mulyono gitu ya, bener toh Pak, ya toh Pak, misalnya toh Pak. Terus kemudian yang kedua adalah ini masalah Abu Jahal yang orang kelihatan dosa dan sebagainya. Ini kan
kita ini kan belum melihat ending daripada semua peristiwa atau masalah ini toh Pak Dukungan. Jadinya kita belum tahu kalau sekarang ini masih proses. Ya, siapa pada saat Fir'aun ya, berpuasa, apakah dalam perjalanan ini kita masyarakat waktu itu kan juga nggak tahu ada Fir'aun yang sampai jatuh seperti itu, ya Pak, sampai masuk ke lautan dan sebagainya kan nggak tahu. Tapi pada saat perjalanan kan orang, aduh Fir'aun enak ya, padahal Fir'aun itu kan jahatnya bukan main, tapi dia tuh luar biasa, kehidupannya enak banget ya. Orang-orang kan berpikir seperti itu. Terus orang itu, oh ternyata endingnya Fir'aun sampai seperti cerita masuk laut dan sebagainya. Jadi harus bersabar Pak untuk Mulyono CS ini ya Pak. Yang tadi ditanyakan itu kita belum ada ending. Suatu saat insya Allah nanti memang Allah sangat bijaksana dan sayang kepada umatnya, nanti akan memberikan suatu decision yang kita ini akan terperangah, kaget gitu Pak. Saya rasa itu ya Bapak dan Ibu. Mohon maaf apabila jawabannya kurang berkenan atau kurang lengkap, tapi saya sudah berusaha menjawab dengan semaksimal mungkin. Itu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi. Jadi sekali lagi kita akan bertemu Sabtu yang akan datang dengan Pak Kiai Tukiman Selingan ya. Baru setelah itu kita bahas acara halal bihalal ya. Keluarga besar MSI. Semoga yang hadir, yang mendengarkan nanti bisa hadir semuanya. Demikian, terima kasih Pak Iftas sekali lagi. Dan suruh jamaah untuk ditutup. Saya masih ada diskusi dengan yang online untuk tanya jawab online. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita telah banyak mendapatkan ilmu pengetahuan yang kita niatkan amalkan dan kita niat sampaikan pada yang lain agar sempurnanya majelis ini tidak dianggap majelis yang sia-sia. Marilah kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu